Kemudian yang paling terasa ketika tahun 2012 saya kena stroke, separuh badan saya sebelah kiri mati, kaki, tangan tidak bisa bergerak. Istri saya lah yang menjadi tangan dan kaki kiri saya. Alhamdulillah beliau sangat setia, jadi saya tidak bisa mandi, beliau yang mandiin gitu ya. Saya susah makan, beliau yang nyuapin. Pokoknya saya diurus segala macamnya. Pacaran lagi ya. Jadi sebelum saya kena stroke itu, saya sudah bilang sama dia jadi Bapak pergi kemana-mana sendiri aja. Waktu itu saya sebagai kurator kata visual art, kurator paling banyak menginisiasi pameran. Jadi saya banyak mengambil seniman Jogja dan seniman Bandung gitu. Jadi pergi ke Jogja, ke Bandung, bolak-balik itu aja terus. Setiap bulan, sebulan itu bisa 4 kali, jadi seminggu sekali lah gitu ya. Jadi ke rumah ganti koper isinya aja baju kotor dengan baru gitu ya. Nah terus kata istri saya, karena saya bepergian terus, Pak, Bapak aja bepergian ya, tahun depan saya bilang kita sama-sama kalau pergi kemana-mana sama-sama gitu. Tahun depan salah itu doa ya, ternyata itu doa jadi salah. Tahun depan saya kena stroke, jadi akhirnya ke kamar mandi bersama-sama, ke dapur bersama-sama, ke Bandung bersama-sama gitu. Keseluruhan warna Belin. Jadi saya sangat dipengaruhi oleh budaya Bali. Bali itu dari kuliner sampai ke fashion itu full color gitu Bali. Jadi ada ranginang warnanya oranye gitu. Aneh kan? Jadi semua ada ranginang warna hijau. Daerah sana angker asin. Betul. Gitu, jadi pakaian juga itu orang Bali pakai kebaya coklat, kainnya kuning gitu, selendangnya hijau, tabrakan warna tabrakan, komplementer segala macam. Jadi bisa warna harmonis, bisa warna komplementer itu. Warna mempengaruhi lukisan saya, itu warna-warna yang dalam budaya Bali, termasuk warna-warna yang diselerai oleh istri saya. Jadi itu pengaruh ke situ ya. Nuhun. Semua tadi ya Pak Gi, mungkin ada pertanyaan aja dulu ya. Ya silakan. Saya salah satu seniman yang suka dengan riset dan itu coba untuk aplikasikan di karya-karya saya. Jadi saya mendengar Pak Ariman tentang riset dialog tadi, apakah itu akan terjadi lagi di seni rupa yang sifatnya sekarang cair? Karena kita terlalu menurut saya terlalu subjektif untuk seni rupa itu sendiri. Kan mediumnya sekarang udah berubah dan kita nggak akan mengatakan ini sebagai konvensional untuk karya lukis oil on canvas apa canvas. Bahkan saya lihatnya kebanyakan di karya-karya Pak Ariman adalah mix medium. Karya-karya itu apakah Pak Ariman mencoba untuk merasakan visual seni sekarang, padahal usia kita beda. Apakah Bapak memulainya di usia mungkin di 30-an sampai 40-an, bahwa mix media itu merupakan kebudayaan dari Pak Ariman secara subjektif seniman. Terus yang kedua, ini saya sebenarnya kagum sama Pak Kiki juga, bocoran antara kurator dengan kurator dengan seniman, menurut saya ada suatu beban psikologis. Nah, biasanya ini kalau kurator dengan kurator, negosiasinya kayak gimana? Terima kasih Pak. Media. Di sini sebenarnya saya sudah cantumkan di media, tapi oleh Pak Anto ditulis media. Artinya saya biarkan, karena saya juga setuju gitu ya. Karena di dalam lukisan saya ada tekstur, ada kolase kaca dan lain-lain gitu ya. Jadi mix juga gitu kan. Waktu zaman kuliah atau zaman masih di Bandung saya banyak mix, tapi kemudian tidak dikembangkan karena saya merasa itu bukan dunia saya. Itu kalah oleh Patisna. Patisna itu bukan hanya mix media, tapi media yang tidak lazim. Jadi misalnya memposma mahasiswa baru ditandai dengan memotong ayam,
darahnya dicipratkan ke mahasiswa baru gitu kan, itu patisna ya. Kemudian dekorasi malam kesenian di aula, dekorasi itu yang dipasang di situ adalah kasur diikat digantung di aula gitu, di panggung aula itu patisna sama Kang Wawan saya ingat. Jadi waktu itu saya memang kakak kelasnya patisna, tapi soal gila dia seniornya gitu kan, saya nggak bisa ngikuti kegilaan beliau gitu. Dia itu mahasiswa gila sampai udah jadi dosen juga masih gila gitu kan. Itu patisna didokong oleh Kang Wawan. Jadi suatu hari patisna saya undang ke Bali itu ngasih ceramah kepada rekan-rekan seniman di Bali. Patisna tidak ngasih ceramah, tidak bawa makalah, dia apa? Tapi jungkir jungkir baliknya jadi kepala jadi di bawah, tangan di bawah, kaki di atas, melak jauh ya gitu. Nah, udah gitu terus Patisna ngomong tentang manfaat kepala dibalik ke anak teh lama 5 menit kan bagus, lebih 3 menit goreng. Ceramahnya paling semenit juga nggak nyampe. Selesai sudah didukung oleh Kang Wawan gitu, sama-sama nonton, sama-sama jemputnya, sama-sama gilanya. Habis itu terus ke TC Polo, di TC Polo ada forum internasional Eropa Asia gitu kan. Para seniman pertunjukan terutama berkarya di sana. Patisna mah main bagi barudak letik di TC Polo gitu kan, sama Kang Wawan gitu. Jadi mana karyanya ditanya oleh panitia, ini karya saya yang tadi kayak sana gitu. Jadi mana karya sini nanti main bal betul-betul main bal, pakai bal plastik main bola. Setelah panitia yang mengundang Patisna jauh-jauh dari Bali berluas, nah mana karyanya, orang lain sudah berkarya dibuat dokumentasinya, mana Patisna karyanya, ini yang tadi itu karya saya main bal ya gitu kan. Nah, main bola gitu. Itu adalah contoh gilanya Patisna katanya. Jadi saya zaman mahasiswa dulu dan masih tinggal di Bandung, setelah tamat juga tidak berani mengeksplor mix media antara lain karena saya merasa di situ banyak teman-teman yang jauh lebih fasih dengan bahasa mix media dan bahasa yang tidak jelasnya itu ya. Jadi saya mundur dari situ, saya masuk ke aspek formal saja. Maka saya mengaku ke Pak Kiki, saya ini pelukis formalis gitu ya, maksudnya taat kepada bentuk gitu, bentuk aja dipersoalkan gitu ya. Sampai di Bali saya terpengaruhi oleh barong ya, barong itu kan kepalanya kalau bergerak tim gurita gitu ya, karena memang ditempeli oleh cermin pecah kecil ditempel di permukaan topeng barong gitu kan. Kemudian saya terinspirasi itu, kemudian meniru, tempelkan di lukisan yang pakai cermin. Ini misalnya ini ada beberapa ya. Jadi akhirnya menemukan dimensi yang berbeda gitu kan. Jadi menjauh, mendalam, ada ruang di situ dan cermin itu saya senang. Kemudian terus dieksplor banyak, saya menggunakan cermin ditempel di kanvas di dalam itu. Media lainnya ada di belakang, ada kolase saja, koran-koran bekas, saya tempel-tempel di situ gitu kan. Kemudian ada lagi selebihnya enggak, saya hanya tekstur aja. Tekstur saya menggunakan marmer dicampur dengan lem putih, serbuk marmer ya, serbuk marmer, limbah marmer sebenarnya, dicampur dengan lem putih, lempok, dicampur dengan binder gitu. Itu diaduk gitu, sampai pada tingkat kekentalan tertentu baru dipakai gitu kan. Gitu. Kemudian ditumpuk pakai akrilik, terakhir ditumpuk lagi pakai pernis. Pernis saya gunakan bukan pernis painting, tapi ini pernis kerajinan. Jadi pernis untuk tukang kayu cina itu pengrajin. Jadi pakai pernis murahan, akrilik juga akrilik murahan. Saya pakai merek Meris. Jadi yang burica yang segede gini tuh 40.000 segede ya ini ya. panjangnya sekian. Itu jadi pakai cat murah, saya kanvasnya kain kanvas bikin sendiri, didasari pakai cat mobile dicampur dengan
lem kayu dicampur dengan binder gitu kan. Jadi saya bikin sendiri kanvasnya, spantannya dibikin oleh tukang, pakai cat murah, pakai vernis murah gitu. Dulu saya pakai Meris, itu waktu zaman booming tahun berapa petisnya ya? Booming terakhir 2010-an, 2 kali 3 kali. Yang kedua kali teh 2010. Ya, 2010. Gitu ya. Jadi masih zaman booming, lukisan dijualnya gampang dan harganya lumayan tinggi. Saya pakai Meris gitu. Agaya pakai Meris kayak gitu. Sekarang zaman susah, jadi saya pakai dulu zaman booming pakai Winsor Newton gitu kan. Sekarang zaman susah pakai Meris gitu. Penyesuaian. Cuma penyesuaian terpantau. Jadi ya tidak bergantung bahannya. Di belakang ada 2 karya saya. Satu pakai ballpoint, betul-betul ballpoint ini pilot, pakai pilot. Di atas kertas buku gambar berulang SMA, kertas A3 gitu kan, murah gitu. Kemudian ada lagi karya grafis, bisa dikategorikan cetak apa patisnya, emboss ya, cetak emboss. Itu pakai kertas HPS salah ketik gitu, salah dirobek-robek, dibuburkan, kemudian jadi karya grafis gitu. Jadi soal bahan saya nggak peduli itu, bisa pakai bahan bagus, bisa pakai seadanya, nggak ada masalah. Yang di belakangnya pakai kaca itu ikan ya, itu kertasnya ada yang pakai kertas kanvas Winsor Newton, ya harganya serius itu kan. Tapi belakangan saya menyesuaikan pakai duplex saja gitu, jadi murah kan gitu. Jadi kurang lebih persoalan media termasuk mix media saya selalu menyesuaikan diri dengan situasi kondisi gitu ya. Itu Mas, terima kasih. Penjelasan apa yang berikutnya? Risetnya Pak Kiki ya. Ada seniman by riset, ada kurasi by riset, dan lain-lain Pak Kiki. Maaf. Ya, tadi riset itu Pak Hariman menjelaskan terutama ketika menemukan jarak. Justru kalau Kang Hariman ini tipikal risetnya riset statistik, jadi riset yang langsung terjun ke dalam pengalaman itu. Nah, yang riset seni sekarang justru beda. Kalau mungkin Mas pernah atau teman-teman pernah lihat ke BACA, nah itulah seni by riset. Kita lihat kalau yang pernah pergi ke Lawangwangi itu yang Bandung Contemporary Art Award, nah itu seni by riset semua. Nah, kalau Kang Hariman justru seni karena pengalaman. Bagaimana terlibat langsung, bagaimana menyerap pengalaman itu, dan kemudian yang lebih susah itu adalah bagaimana mentransformasikan keinginan yang tidak ada bentuknya itu menjadi bentuk. Sebenarnya kalimatnya seperti susah, tapi sebenarnya kita sering mengalami pengalaman rungsing ya. Jadi kita galau, nggak tahu mau ngapain. Jadi ada sesuatu tapi kita nggak tahu itu bentuknya apa. Nah itu sebenarnya ya yang dijadikan oleh seniman. Tentu saja membuat karya seperti ini dengan karya Meris itu nggak mudah. Kalau nggak percaya coba aja. Ini pakai Meris, coba ya. Ya, karena cat yang bagus itu akan mengeluarkan juga kualitas warna yang bagus. Menemukan warna yang bagus dari cat yang murah itu susah, nggak mudah maksudnya. Tapi bisa dicapai. Nah, ini adalah bentuk capaian ya. Anda mungkin berpikir ini apa ya gitu. Coba aja. Ingat Anda coba buat warna hijau itu. Ini sedemikian banyak warna hijau dan kita tidak bisa, dan saya juga tidak perlu memberi nama itu hijau apa. Tapi ini sedemikian banyak warna hijau. Inilah dimensi perasaan kan yang dieksplor. Belum ada namanya karena memang belum ada bentuknya, tapi secara gagasan itu ada. Itu yang disebut bagaimana perasaan itu berpikir. Saya mau buka sedikit. Apakah karena saya spontan saja. Jika Kang Kiki mengatakan rasa itu berpikir, sepertinya ada kontradiksinya. Rasa itu berpikir. Selama ini orang mengkontradiksikan antara kolbu, garis miring rasa, nantinya ke kualitatif. Surprise ya. How come seorang dokter seni rupa menemukan itu di dalam satu